Revolusi Thorium, harapan baru, Bangka Belitung. Woi. Welcome to Inforigo TV, channel berbagi info yang mungkin bisa menambah pengetahuan kalian. Guys, isu nuklir di Bangka Belitung kembali mencuat setelah perusahaan asal Amerika Serikat Thorncon International Pte Ltd yang rencananya akan melakukan feasibility study di provinsi penghasil timah terbesar di Indonesia ini. Mereka datang untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan modal awal sebesar 17 triliun rupiah untuk membangun pembangkit listrik tenaga thorium pertama di Indonesia dengan skema Independent Power Producer atau IPP dan tanpa menggunakan biaya APBN, di mana Pulau Glasa di Kabupaten Bangka Tengah sudah menjadi salah satu tempat yang dibidik untuk dijadikan tempat pembangunan mega proyek ini. Dipilihnya Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah tempat pembangunan dikarenakan dua faktor penting. Yang pertama, Bangka Belitung cenderung aman dari guncangan gempa, dan yang kedua, dan ini adalah hal yang paling penting, adalah Bangka Belitung menyimpan cadangan deposit thorium terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Penasaran kan? Atau mungkin warga Bangka Belitung sendiri masih banyak yang belum mengetahui berita ini. Untuk itu, gue akan buat narasi singkatnya. But before we move to the video, mari bantu gue membangun channel ini dengan cara menekan tombol subscribe and then klik juga tombol lonceng yang ada di sebelahnya agar Inforigo TV bisa memberikan notifikasi ke kalian setiap ada konten baru yang di-upload. Oke, let's start the narration. Apa itu thorium? Thorium adalah sebuah unsur dengan nomor atom 90 yang mempunyai sifat radioaktif yang dapat dipakai sebagai bahan bakar reaktor nuklir. Logam thorium berwarna keperakan dan bernoda hitam saat terkena udara. Sejarahnya, thorium ditemukan pada tahun 1828 oleh ahli mineral amatir Norwegia Morten Tran Esmark dan diidentifikasi oleh ahli kimia Swedia Jens Jacob Berzelius. Dan ia menamainya dari nama dewa Thor, dewa petir Nordik Skandinavia. Kepadatan thorium mendekati setengah dari kepadatan uranium dan plutonium. Namun, ia lebih keras dari kedua logam tersebut. Thorium menjadi superkonduktif di bawah suhu 1400 derajat Celcius. Titik leburnya berada pada suhu 1750 derajat Celcius. Thorium kerap pula disebut sebagai nuklir hijau. Disebut begitu karena thorium dianggap lebih ramah lingkungan ketimbang uranium. Namun, energi yang dihasilkan jauh lebih dahsyat. Apa kegunaan thorium? Kemungkinan yang menarik untuk masa depan adalah bahan bakar reaktor nuklir bisa berasal dari thorium. Hal ini juga didukung oleh deposit thorium yang sangat berlimpah di bumi daripada deposit uranium. Pemanfaatan thorium di bidang nuklir pertama kali dilakukan di Manhattan Project pada era Perang Dunia Kedua. Selain digunakan di reaktor nuklir, thorium juga banyak digunakan di bidang optik dan instrumentasi. Sejumlah kecil thorium juga digunakan pada mantel lampu Petromax untuk menghasilkan cahaya terang ketika dipanaskan dengan api. Thorium dioksida juga digunakan dalam pembuatan kaca khusus dan sebagai katalis. Katalis adalah zat yang digunakan untuk mempercepat atau memperlambat reaksi kimia tanpa mengalami perubahan apapun. Dan di masa depan, thorium dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil dan penggerak industri. Dari sini, dapat kita simpulkan jika thorium adalah calon tulang punggung penggerak ekonomi dunia di masa depan. Seberapa besar cadangan thorium di Bangka Belitung? Dilansir dari batan.go.id,
Indonesia memiliki potensi kandungan thorium mencapai 210.000 hingga 270.000 ton yang terpusat di Kepulauan Bangka Belitung. Hasil eksplorasi yang dilakukan oleh Pusat Sumber Daya Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan adanya monasit atau mineral yang mengandung thorium yang berlimpah. Selain itu pula, kadar thorium yang ditemukan di Pulau Bangka ternyata sangat besar, berkisar antara 62,9 hingga 85,7 ppm per gram. Cadangan thorium di Kepulauan Bangka Belitung yang telah teridentifikasi ini cukup untuk membangkitkan listrik 2 kali lipat dari konsumsi listrik dunia saat ini, dan baru akan habis 1000 tahun yang akan datang. Wow! Namun dikarenakan ketidaktahuan kita, Tailing, yang merupakan kawasan muara pertambangan timah yang sering diabaikan, ternyata menjadi tempat bertumpuknya thorium selama ratusan tahun penambangan timah di Pulau Bangka. Dilansir dari tambang.co.id, hal ini sudah tercium oleh pemburu dari Cina yang akhirnya membeli tailing itu dari para penambang liar dengan harga yang sangat murah, yakni sekitar Rp3.000 sampai Rp5.000 per kilogramnya. Padahal, jika sudah melalui proses pengolahan, harga di pasaran internasional bisa meningkat tajam hingga mencapai $1.000 atau setara Rp14,5 juta per kilogramnya. Apakah penambangan thorium di Bangka Belitung sudah dimulai? Kami belum bisa mengatakan ini dengan pasti. Namun, PT Timah, badan usaha plat merah yang bertugas mengeksplorasi timah di Indonesia, sudah menjalin kerjasama dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN. Kemudian, apabila mengingat fakta bahwa ekspor ilegal thorium keluar Bangka sudah marak dilakukan seperti pemberitaan media, maka penambangan thorium sebenarnya sudah dimulai meski secara diam-diam. Dan ini seharusnya sudah menjadi warning bagi kita untuk bergerak lebih cepat. Mungkinkah thorium menggantikan sumber energi yang ada dalam waktu dekat? Berbicara tentang kemandirian dan ketahanan energi, maka inilah jawabannya. Bukan batu bara yang akan habis dalam 20 tahun atau gas yang akan habis dalam 38 tahun, tetapi mengganti minyak bumi dengan thorium tidaklah semudah yang dibayangkan dan dibicarakan orang. Karena ini menyangkut kepentingan politis dan ekonomis banyak negara besar di dunia yang tentunya tidak mau kepentingan dan kemapanannya terusik hanya karena penemuan teknologi baru yang lebih mudah, murah, dan ramah lingkungan. Intinya, kalau ada yang susah, ngapa pula nak dipermudah? Oke guys, jadi itu adalah sekilas mengenai potensi thorium di Kepulauan Bangka Belitung. Semoga potensi besar ini mampu dimanfaatkan untuk memakmurkan rakyat, terutama untuk memajukan tuan rumah, yakni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sendiri sebagai calon lumbung energi nasional. Dan semoga konten ini bisa menjadi penjelas sehingga meminimalisir pro dan kontra di masyarakat. Kalau kalian suka dengan konten ini, please give me your thumb. And if you have any opinion, just write your comment down below. Kalian juga boleh DM, mention, dan follow Instagram gue di @rigo.ibnuhamzah. Dan silakan share link video ini ke seluruh account social media yang kalian miliki. Ariga thanks gozaimasu karena udah nonton video ini sampai habis. Gua Rigo, see you in the next topic. Bye-bye.